Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, di siang hari ini masih sekitar jam setengah 3 ya, siang. Kita mau masuk ke sore, teman-teman. Jadi saya akan coba masuk kembali ke dalam hutan. Ini kita sudah di hutannya, teman-teman ya. Yang mana kita sudah berjalan lumayan jauh. Saya tadi bawa mobil juga ya. Saya mau ngecek keberadaan Padepokan Buto Ireng atau perguruan Buto Ireng yang misterius ini, teman-teman ya. Jadi memang benar valid, benar adanya pada perguruan itu yang bernama Buto Ireng itu memang benar, teman-teman. Ternyata itu namanya ya. Cuman hanya saja saya belum mengetahui siapa nama guru besarnya. Saya ingin tahu namanya, teman-teman, siapa sebenarnya gitu loh. Di balik ini semua tuh ada siapa, begitu, teman-teman. Saya sudah berulang kali masuk ke sini tapi memang belum menemukan di mana perguruan itu, teman-teman ya. Saya tidak menggunakan ilmu terawang dulu, tetapi saya menggunakan secara zahir, secara nyata dulu, apakah ada pergerakan-pergerakannya tentang mereka ini. Karena pada dasarnya, teman-teman, warga itu sering mendengar orang-orang ritual di sini, begitu. Walaupun warga itu jauh ya, di sana jarak 1 kilo mereka itu, teman-teman, tetapi mereka tetap mendengar di tengah malam suara jeritan, mereka mendengar. Itu yang saya buat heran, teman-teman. Jarak 1 kilo bahkan bisa tembus suara orang ya. Intinya saya mohon doa dan dukungannya saja, teman-teman. Kita akan coba masuk ke dalam. Seperti apa di dalam, apakah ada yang menjaga atau tidak. Biasanya sih pasti ada yang menjaga, teman-teman. Biasanya seperti itu ya. Ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat, teman-teman, ini adalah perkebunan biasa, hutan biasa, teman-teman. Tapi nggak masuk akal. Kok di sini ada tempat orang ritual begitu loh. Oh, kita dijaga tuh, udah kelihatan tuh. Kita ada yang menghadang nih. Bisa, teman-teman, lihat ini seperti ini, hanya seperti ini saja, tetapi mereka melakukan ritual-ritual itu ada di sini, teman-teman. Tetapi saya tidak tahu di belah mananya, bagian mana tidak tahu. Maka itu saya telusuri terus. Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya mau ketemu guru besar kamu. Di mana? Di mana perguruan gaib kamu itu? Ada di dalam. Saya ingin bertemu dengan dia. Kamu sedang apa di sini? Aku sedang di jalan. Oh, kamu yang nunggu jalan ini. Kamu di dalam itu apa yang kamu cari itu apa di dalam itu? Ngikut-ngikut mereka. Ya pasti ada sih. Oh, begitu. Sudah berapa lama kamu? Aku nunggu kono. Senang selalu. Sudah ada 25 tahun. Berarti itu benar adanya orang-orang ritual di tempat-tempat seperti ini? Ya, benar. Tetapi kenapa warga datang kemari mereka tidak tahu? karena ditutup. Ben orang yang seperti Ditutupi? Ditutupi sama gaib gitu? Banyak nggak pengikutnya? pasti ada. Karena itu Padepokan. Katanya di dalam itu bukan hanya perguruan saja, tetapi seperti kampung. Apa benar itu? Ya, benar. Wes layak kayak desa-desa. Oh, begitu. Sini kabeh. Poro. Oh, pinter. Orang pinter seperti apa kalian? Apa yang pinter? Pinter nyakitin orang? Kayak orang sing jaluk. Kalian tuh hanya pinter nyakitin orang aja. Kuwi aja salah kayak saya nang jero salah kayak wong sing orang. Sing jaluk. Terus kalian melakukan ritual-ritual itu, mengeluarkan bunyi-bunyi, musik-musik itu apa maksudnya? Kuwi lah acara sesembahan. Guru besar. Acara sesembahan. Ya, Jadi yang kalian sembah itu buto ijo itu. ya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini dia memang dia berjaga di sini, teman-teman. Dia menjaga tempat ini dan dia memang sudah 25 tahun ya. Mereka ini bukan orang pintar, teman-teman. Mereka ini orang pintar nyakitin orang ya.
Saya kata, kowe ngopo arep? Saya ingin bertemu dengan guru besar kamu. Enek urusan apa? Saya akan hadapi dia. Saya akan tantang dia. Apa ilmumu hebat arep ngomong? Buktikan saja kalau nggak percaya. Ayo buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qadilla bila fa in tawalla fa qul bismillahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin berkata ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin berkata ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Kalau saya perhatikan teman-teman, dandan mereka ini sama semua teman-teman, baju-bajunya sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah. Bahkan pusar bumi pun teman-teman, kita masih terkena benturannya ya, walaupun kita sudah menggunakan pusar bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya, saya akan coba kunci badannya dulu. Saya akan kunci badannya. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba yang berkata ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya teman-teman, jadi teman-teman, banyaknya orang yang di dalam sana, mereka mempelajari sebuah keilmuan hanya untuk satu, mereka mencari tuh untuk menjadi orang yang sakti. Yang kedua, dijadikan sarana pekerjaan. Yang ketiga, mereka tidak memikirkan keselamatan orang lain. Intinya mereka ini biar orang-orang itu takut kepada mereka, teman-teman, begitu. Saya sudah lumayan ada 2 mingguan lebih teman-teman ya, bahkan hampir 1 bulan saya masuk ke dalam padepokan atau perguruan Buto Ireng ini, tetapi memang kita belum menemukan di mana perguruan itu tersebut, teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, semua itu memang kita harus lakukan
untuk kita mengetahui secara fisik, secara zohirnya teman-teman ya. Kita tidak perlu menggunakan itu dulu. Masalah gaib juga tidak perlu kita gunakan. Tapi memang saya merasakan teman-teman, setiap saya masuk itu memang saya merasakan memang ada energi negatif yang sangat luar biasa kuatnya ya, ada di satu titik. Tetapi ketika saya datang ke situ tidak ada apa-apanya teman-teman, energi ada di situ ya. Jadi kampung mereka ini ditutupi oleh energi gaib, diselimuti begitu teman-teman, agar apa, orang-orang yang datang ke situ tidak ada yang tahu teman-teman, bahwanya di situ adalah sebuah kampung. Saya juga ini tidak tahu kok mereka bisa melakukan hal seperti itu, seperti ada pagarnya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat secara zohir, kita datang ke situ ya tidak ada apa-apanya, hanya hutan biasa seperti ini teman-teman. Tidak ada namanya kampung, itu tidak ada gitu loh. Kita hanya melihat hutan begitu ya. Itu yang saya buat heran ya. Jadi kita harus cari tahu teman-teman, secara fisik dulu, secara nyata dulu. Kalau memang tidak ada, coba nanti kita akan terawang di mana titik itu, bisa nggak kita nembusnya gitu teman-teman ya. Jadi semua itu masalah keilmuan, kita harus tahu juga teman-teman, jalurnya dari mana, ilmunya seperti apa ya, bagaimana cara kita menumbangkan mereka. Jangan sampai kita terjerumus, dalam arti kita gunakan semua energi kita di awal terus kita bisa kalah begitu teman-teman. Intinya kita harus cari taktik, cari strategi bagaimana cara mengalahkan mereka secara mudah. Itulah sebuah peperangan. Perang juga seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan. Bagaimana cara kita buat kita menang tetapi kita tidak terlalu membuang energi begitu. Itulah sebuah cara yang harus saya cari teman-teman ya. Maka dari itu, walaupun saya menggunakan pusar bumi, tetapi benturan itu masih tetap kerasa, walaupun tidak sekuat benturan nyata teman-teman ya, benturan aslinya begitu teman-teman ya. Dan mohon maaf untuk pemesanan minyak bidara yang 100 mili itu sekarang belum ready teman-teman ya, belum ada stoknya teman-teman. Jadi saya selalu membuat tapi selalu habis begitu teman-teman ya. Intinya orang-orang yang belum merasakan perubahannya selalu tetap berikhtiar, selalu yakin kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah dengan melalui perantara minyak bidara begitu. Saya selalu membuatnya terus teman-teman, tetapi sekali saya membuat itu 500 liter teman-teman ya, sekali saya membuat. Dan juga memang bahannya itu lumayan lama juga menunggunya teman-teman, makanya saya sekali membuat 500 liter. Dan bahannya juga bukan bahan yang biasa-biasa begitu. Sekarang karena bahan bakunya itu sedikit mahal, tetapi saya usahakan gimana caranya mahar dari minyak bidara tersebut tetap sama ya. Saya usahakan seperti itu. Walaupun VCO itu sekarang langka teman-teman, langka ya, saya mau menggantikannya dengan minyak zaitun begitu teman-teman. Saya sedang mencoba, sebenarnya saya sudah lama menyampaikan hal ini, karena susahnya mencari VCO ya. Mungkin karena pabrik itu mereka menggunakan VCO terlalu banyak, kita nggak kebagian teman-teman. Jadi saya berusaha bagaimana caranya saya bisa ekstrak sama minyak zaitun ya. Saya belum menemukan yang pas gitu, tetapi saya memang udah melihat teman-teman, memang bisa diekstrak sama minyak zaitun. Dan juga dari aromanya juga itu tidak terlalu kuat seperti VCO ya. Walau dari warnanya juga itu lebih cantik minyak zaitun daripada VCO teman-teman begitu ya. Kalau memang VCO itu hampir sama dengan minyak goreng, hampir sama teman-teman, tetapi kandungannya tetap berbeda. VCO itu minyak murni ya, tidak ada campuran apapun ya teman-teman ya. Jadi VCO itu minyak murni. Jadi saya berusaha juga untuk coba saya mencari ekstrak virginnya dari zaitun ya. Jadi zaitun itu ada dua teman-teman. Satu itu yang paling utama, grade A+ itu teman-teman ya, dia yang paling murni dan memang harganya lebih tinggi daripada VCO teman-teman. Harganya lebih tinggi, nggak tahu kenapa. Yang jelas saya menemukan memang seperti itu. Memang dari warnanya juga, dari kandungannya juga sangat luar biasa zaitun. Berikut dengan VCO juga tidak bisa dianggap remeh ya. Memang VCO juga memang terkenal dari dulu, bahkan zaitun juga, dua minyak ini terkenal dari dulu teman-teman. Tetapi yang paling utama, kandungan tetap sama, tujuan kita memang tetap sama teman-teman, membantu orang banyak begitu teman-teman ya. Jadi itu tadi masalah
pembuatan minyak bidara tidaklah sebentar waktunya untuk membuat minyak bidara, membutuhkan waktu antara 10 sampai 12 hari baru jadi teman-teman. Karena filterisasi kita harus terus begitu teman-teman ya. Untuk apa? Untuk penyaringan kotoran-kotoran atau memang pemurnian lah begitu teman-teman. Kita sebut saja dia pemurnian. Biar dia benar-benar murni. Memang itu dari ekstrak, contoh dari ekstrak virgin coconut oil atau virgin dari zaitun sendiri teman-teman, ekstra virgin ya. Itu memang harus benar-benar murni kita ekstrak dengan bidara begitu teman-teman ya. Oke ya, sudah banyak mungkin orang yang tahu tentang masalah saya mempunyai minyak bidara, itu memang sudah banyak teman-teman. Tetapi hati-hati terhadap penipuan, karena banyak yang mengatasnamakan saya, banyak yang mengatasnamakan label saya Arya Prana teman-teman ya. Mereka banyak yang menggunakan hal seperti itu. Itulah mereka salah gunakan karena untuk mencari keuntungan, tetapi barang yang ada di dalamnya, kandungan yang ada di dalamnya kita tidak tahu. Makanya selalu berhati-hati. Cari nomor saya yang ada di YouTube teman-teman, tidak ada di Facebook atau dimanapun begitu. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Inna quwwata illa billah fa inna Allah faqad bismillah min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Maju. Ini kan saya berusaha mengolah diri agar tidak terbawa suasana, biar energi kita juga masih menyimpan banyak teman-teman. Kita harus atur cara diri kita untuk melawan mereka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kuasa ya Allah, hambanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Maju. Sekarang ilmu mereka kita sudah ketahui semua teman-teman. Energi yang mereka gunakan sudah kita ketahui. Saya akan lumpuhkan dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Bismillah ya Allahu Akbar. Bismillah ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu geni. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadaran abada-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inna Muhammad rasulullah kun fayakun. Bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Ini ya teman-teman ya, resiko kalau kita mengeluarkan qul hu geni. Maka dari itu saya katakan santai saja ya. Banyak orang yang mengatakan kenapa tidak langsung dilumpuhkan, kenapa tidak ini. Bukan masalah seperti itu. Kita harus tahu dulu energi mereka, kita harus bisa tahu dulu serangan mereka seperti apa. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri teman-teman. Kalau sampai kita terbawa suasana, kita memaksakan diri, di hari itu kita menang, tetapi besok kita tidak akan mampu lagi. Karena apa? Mengolah tenaga yang ada dalam diri kita tidaklah cukup untuk sebentar untuk memulihnya teman-teman. Pemulihannya tidak sebentar, membutuhkan waktu, tidak cukup 1 hari teman-teman. Karena kita paksakan ya, kita memaksa diri kita ini untuk mengeluarkan energi yang lebih dari kapasitasnya, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu. Bahkan saya sudah berulang kali muntah darah di rumah itu teman-teman, karena saya paksakan diri saya ya. Dan efeknya apa? Yaitu tadi, kita lemas beberapa hari, kita tidak kuat, mau ngapa-ngapain nggak kuat teman-teman, begitu. Jadi kita harus punya strategi sendiri, cara sendiri untuk mengolah batin kita, untuk mengolah diri kita, bagaimana caranya untuk menghadapi mereka, tapi tanpa menguras energi, begitu teman-teman ya. Intinya itu saja teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Ingat teman-teman, semua orang yang mempunyai usaha ya, tanpa kita sadari,
kita diserang sama orang lain pun kita tidak percaya awal mulanya. Tetapi setelah semua terbukti, semua sudah dijalani, semua sudah terjadi, baru kita mencari cara untuk bagaimana cara melawan dukun. Maka dari itu teman-teman, saya selalu menyarankan, kalau memang tidak mampu untuk pemagaran, ya kita bisa berzikir dengan sendirinya. Tetapi memang prosesnya lama, begitu teman-teman. Ya, maka dari itu banyak orang datang ke tempat saya untuk usaha minta dipagari berikut dengan keluarganya. Karena usaha itu dengan sesama orang usaha juga, kita tidak tahu sifat iri seseorang itu seperti apa, kita tidak tahu teman-teman. Ya, maka dari itu sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah kita pagari tempat usaha kita, mau siapapun orang menggunakan penglaris tidak akan ada efeknya teman-teman. Begitu teman-teman ya. Semua rezeki sudah diatur, kita hanya berusaha bagaimana cara kita menjaga tempat usaha kita. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ingin konsultasi masalah apapun itu, masalah pribadi atau masalah keluarga dan pemesanan minyak bidara, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.